Ya, terkait tema kita pada hari ini, bisa enggak sih pendamping desa dan pendamping PKH bersinergis kan begitu? Atau sama-sama nanti tujuannya adalah satu, bagaimana caranya menurunkan angka stunting di Indonesia. Di modul 8 kami juga ada itu, bahkan teman-teman itu apa namanya di sana dituntut untuk bisa memetakan gitu bahwa eh, apa sih sumber daya yang ada di tingkat bawah itu seperti itu. Apa sih kemudian kendala-kendala yang ada itu seperti itu. Di modul ini kalau yang teman-teman di bawah lakukan itu memang lebih ke arah pada kolaborasi. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri. Kalau modul 1 sampai modul 7 barangkali teman-teman bisa menceritakan, bisa berbagi pengalaman, kemudian bisa memberikan materi-materi terhadap KPM kita. Tapi untuk yang terakhir ini memang kita harus ada kolaborasi kan begitu. Ya, salah satunya dengan siapa? Pemerintah desa melalui dana desa. Kenapa? Karena ini yang seringkali di tingkat KPM mengalami kendala. Itu seperti itu. Contoh, pada saat ada KPM tidak mampu, nyun sewu rumah saja kurang permanen, jangankan untuk membangun sarana prasarana MCK, sedangkan rumah saja tidak diperhatikan. Biasanya kan seperti itu. Nah, maka barangkali dari pemerintah desa ini bisa memfasilitasi ini dengan cara apa? Membuatkan MCK, kemudian membangunkan misalkan ada memperbanyak jamban-jamban misalkan, itu seperti itu. Kalau terkait pembangunan rehabilitasi Poskesdes misalkan atau Polindes, saya yakinlah sudah semua desa ada kan begitu. Tapi sadar enggak sih bahwa ternyata di desa mereka sendiri, di desa kita sendiri itu masih ada masyarakat kita, terutama yang menerima bantuan PKH ini, Ji, itu ternyata yang masih belum mempunyai jamban. Ini sebenarnya simpel, bahkan sumur mereka pun masih harus numpang istilahnya ke sumur tetangga. Bahkan jamban mereka kadang-kadang juga numpang. Dan yang saya alami sendiri juga pernah gitu ya. Depan mereka itu sungai irigasi gitu, kemudian dibuat undang-undaan, disitulah mereka bangun subuh gasik hanya untuk BAB. Sehingga siang hari dipastikan mereka nggak BAB. Ini ada, masih ada beberapa tempat yang seperti itu. Maka dari itu, terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana menstimulasi janin misalkan, bagaimana memanfaatkan bantuan sosial, itu di tingkat pendamping PKH, di tingkat pendamping sosial PKH bisa untuk langsung secara langsung kepada apa namanya KPM kami. Tapi terkait dengan pembangunan sarana prasarana di lingkungan, ini yang menjadi kendala di kami. Yang barangkali sampai dengan hari ini kami belum bisa menyelesaikan secara menggunakan dana bantuan itu sendiri. Karena dana bantuan sosial itu, terutama PKH, ini lebih ke arah pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya. Jadi agak-agak lebih ke arah ke makanan, lebih ke arah ke kebutuhan untuk biaya sekolah anaknya, walaupun ini sifatnya stimulasi saja, tidak akan mungkin bisa mencukupi. Sedangkan mereka sendiri untuk itu masih kekurangan. Apalagi untuk sampai misalkan kayak tadi KPM yang belum punya jamban, belum punya MCK yang permanen misalkan, ini tentunya akan menjadi satu masalah lagi. Maka dari itu, saya pikir kalau memang kita ada kolaborasi antara pendamping desa dengan pendamping PKH, kita sama-sama mencari solusi bagaimana kemudian masyarakat di tingkat bawah, terutama KPM-KPM PKH yang masih belum terakomodir pemenuhan kebutuhan apa namanya sarana prasarana yang seperti tadi, contoh jamban, ini bisa kita akomodasi bersamalah. Itu seperti itu. Mungkin kami bisa memberikan informasinya tentang misalkan tempat-tempat atau KPM-KPM yang masih membutuhkan itu sementara nanti dari misalkan pengelolaan dana desa bisa dialokasikan untuk seperti itu. Kenapa? Karena sampai dengan hari ini kami melihat bahwa pengelolaan dana desa lebih besar porsinya, lebih ke arah yang sarana-sarana besar, jalan mungkin, gedung mungkin kan begitu. Tapi untuk yang hal kecil yang saya yakin tidak akan memakan sekian persen dari anggaran yang ada itu bisa untuk mengakomodir kebutuhan masyarakatnya. Nah, kelemahannya adalah apa? Bahwa masyarakat kadang-kadang juga malu tapi mau gitu loh. Untuk menceritakan bahwa saya tidak punya jamban, saya tidak punya sumur sendiri, mungkin malu Bapak. Kan seperti itu. Nah, mungkin melalui pendamping-pendamping kami di lapangan, informasi-informasi yang seperti itu bisa kemudian nanti dikolaborasikan untuk bisa disampaikan sehingga apa namanya akan bisa diketahui. Dari pihak perangkat desa apa tidak tahu? Saya yakin eh,
bisa tahu bisa enggak, kan seperti itu loh. Tapi teriring dengan kegiatan petugas kami di lapangan dalam rangka memberikan modul-modul materi-materi kepada KPM tersebut, harapannya bisa mengungkap atau menggali sebenarnya rumah siapa sih yang belum punya, gitu loh. Nah, ini bisa kemudian disampaikan kepada teman-teman daripada pendamping desa.